Saudara sekalian, di dalam sholat berjamaah itu kita harus paham betul ada tata aturan yang harus diperhatikan kalau pengen kita sholat berjamaahnya sah. Sah dulu, gampang 27 mah, yang penting sah. Kemarin dijelaskan jumlahnya ada 11. Pertama, kita tidak meyakini imam sholatnya batal. Kalau kita punya keyakinan imam kita ini batal sholatnya, maka kita jadi makmum enggak sah. Kedua, kita tidak boleh punya pikiran imam ini wajib diqadha sholatnya, diulang. Kalau kita punya pikiran imam ini wajib diulang, maka sholat kita tidak sah, sehingga kita juga kudu ngulang. Ketiga, jangan sampai imamnya masih statusnya makmum. Jangan, kalau masih status makmum tidak sah. Keempat, imamnya jangan sampai ummi bila makmumnya qari. Ummi itu tidak bisa baca. Jangan sampai imamnya baca Fatihahnya acakan. Kelimanya, jangan berdiri di depan imam, kudu berdiri minimal sejajar, bagusnya di belakang dengan tata dan aturan. Keenam, kudu tahu pindah-pindahnya imam, gerakan imam. Nah, malam hari ini dari 11 syarat memasuki yang ke-7, dan ini cukup krusial, cukup panjang. Lebih-lebih di kota-kota besar kita harus paham betul pada bagian ini. Berjamaah itu setidak-tidaknya ada 4 macam. Setidak-tidaknya ada 4 macam berjamaah. Satu, imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Tuh. Satu, imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Dua, imamnya bukan di masjid dan makmumnya bukan di masjid. Ini 4. Jumlahnya sih 6, tapi saya mau bikin 4. Singkat aja. Jadi masjid, imamnya, makmumnya masjid. 2, imamnya di non masjid, bukan masjid. Makmumnya bukan masjid. 3, imamnya di masjid, makmumnya di aula. Aula itu bukan masjid, di gedung serbaguna, namanya bukan masjid. Imamnya di masjid, makmumnya di aula. Aula itu bukan masjid. 4, sebaliknya, makmumnya di masjid, imamnya di aula, di lapangan macamnya. Bisa-bisa lantai, janjinya masih masjid. Ini bagaimana? Ini kita bagian ada bolongnya di depan. Ini yang bakal kita bedah. Begitu supaya benar kalau kita jadi pengurus masjid. Jangan sampai jadi pengurus makin kurus. Kita kudu gemuk, kudu ngerti gitu aturan-aturan masjid, cara bangun nih, bangun biar benar, karena nih urusannya berjamaahnya.
bukan urusan indahnya. Kita nggak ngaruh indah mau itu urusan arsitek, urusannya sangga ini sholat gitu, urusan kita. Kalau janjinya masih masjid, fala yadurru dzalika fil masjidi, maka enggak mengapa belok-belok ke, muter-muter ke, maranin imamnya tuh kalau masih masjid. Artinya tangganya mau di depan ke, mau di samping ke, mau di belakang ke, biar ada manis begitu. Masih masjid, ntar nih jangan gosip di masjid. Ini bukan masalah masjidnya, sholat kita sangga menurut agama. Ini dulu nih, pikirin ini begitu, pikirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasabi'uha an yajtami'a fi masjidin. Adapun yang ketujuh daripada syarat bermakmum, yaitu bahwa berkumpul oleh imam dan makmum fi masjidin, pada satu masjid. Fayushtaratu an yumkinal istitraqu adatan ilal imami, maka dipersyaratkan oleh bahwa memungkinkan oleh masuk pada adat ilal imami, kepada imam, walau bizwirarin wa na'itafin, sekalipun masuknya yaitu dengan berbelok, wa na'itafin, dan berpaling, memutar, ay inkhirafin anil qiblati, yakni berpaling dari arah kiblat, wastidbarin, dan membelakangi laha, bagi kiblat. Fala yadurru dzalika fil masjidi, maka tidak mengapa oleh yang demikian itu berputar dan berbelok di dalam masjid. Wa in ba'udatil masafatu, dan sekalipun jauh oleh jaraknya. Wahalat abniyatun nafidatun ilaihi, dan menghalang-halangi oleh bangunan yang menembus kepada imam. Walau ruddat abwabuha, sekalipun ditutup oleh pintu-pintunya bangunan, wa ughliqat, dan dikunci pintu itu, bi an lam tusammar fil ibtida, dengan bahwa tidak dipaku, tidak digembok pintu itu pada permulaan. Walau sumirat fil asna'i falayadurru 'alal mu'tamad, dan jikalau digembok, dipaku pintu itu pada tengah-tengah, fala yadurru, maka tidak mengapa bermakmum, alal mu'tamadi, atas kaul mu'tamad. Wa mislu dzalika, dan seperti yang demikian itu pintu digembok di tengah-tengah, zawalu sulamid daqqati, yaitu hilangnya tangga lantai 2, allati yusalli alaiha, yang ia salat,
di atasnya tangga luteng aja dah. Baik. Liman yusalli. Masyaallah. Wa mislu dzalika zawalu sulamid dikkati, udah betul. Liman. Oh, liman. Baik. Saya pinjam pulpen. Ini allati kita bisa. Liman yusalli alaiha. Iya, pemahamannya sih sama ini Mari. Tapi wa fi nuskhatin. Liman. Baik. Ininya allati. Seperti yang demikian itu zawalusul lamidakati, yaitu hilangnya, gesernya tangga loteng, loteng aja lah, lantai 2 maksudnya. Liman yusolli alaiha, bagi orang yang solat oleh orang alaiha di atas loteng lantai 2. Li'annahu kullahu mabniun lis-sholati, karena bahwa dia masjid, seluruhnya masjid yaitu dibangun untuk salat. Fal mujtami'una fihi mujtami'una li iqamatil jama'ati mu'adduna li syi'aliha. Maka adapun orang yang berkumpul di masjid, yaitu berkumpul mereka untuk mendirikan berjamaah. Mu'adduna, menunaikan mereka semua li syi'ariha, bagi syiar-syiar berjamaah. Fa in halat abniyatun ghairu nafidatin darra, maka jikalau menghalang-halangi oleh ruangan yang tidak nembus darra, maka madarat, enggak sah maksudnya. Wa illam yamna'ir ru'yata, meskipun tidak menghalangi akan melihat. Fayadurru syubaku, maka madarat oleh jendela. Wa kadzalika tasmirul abwabi fil ibtida, seperti demikian itu madarat tasmirul abwabi, yaitu mempaku, yakni mengunci, mengerantai, menggembok pintu-pintu pada permulaan. Wa zawalu sulamidakati kadzalika, dan hilangnya tangga luteng seperti demikian fil ibtida. Li'annahu la yu'addul jami'u lahuma hina idin masjidan wahidan, karena bahwasanya yaitu tidak dihitung oleh masjid yang menghimpun bagi imam dan makmum seketika ini bangunan tidak nembus akan satu masjid. Waddaqatu, dakkah tu bi fathid dal ala wazni qas'atin, atas wazan qas'ah, hiyal makanul murtafi, yaitu tempat yang tinggi, lantai 2, yujlasu alaihi, yang diduduki di atasnya. Wallahu alam, nampaknya ya segini dulu dah, panjang, minta redonya, asal ngaji aja. Saudara sekalian, di dalam solat berjamaah itu kita harus paham betul ada tata aturan yang harus diperhatikan kalau pengen kita solat berjamaahnya sah. Sah dulu, gampang 27 mah, yang penting sah. Kemarin dijelaskan jumlahnya ada 11. Pertama, kita tidak meyakini imam solatnya batal. Kalau kita punya keyakinan imam kita ini batal solatnya, maka kita jadi makmum enggak sah. Kedua, kita tidak boleh punya pikiran imam ini wajib diqadha salatnya, diulang. Kalau kita punya pikiran imam ini wajib diulang, maka salat kita tidak sah, sehingga kita juga kudu ngulang. Ketiga, jangan sampai imamnya masih statusnya makmum. Jangan, kalau masih status makmum tidak sah. Keempat, imamnya jangan sampai ummi bila makmumnya qari. Ummi itu tidak bisa baca
Jangan sampai imamnya baca Fatihahnya acak-acakan. Kelimanya, jangan berdiri di depan imam, kudu berdiri minimal sejajar, bagusnya di belakang dengan tata dan aturan. Keenam, kudu tahu pindah-pindahnya imam, gerakan imam. Nah, malam hari ini dari 11 syarat memasuki yang ketujuh, dan ini cukup krusial, cukup panjang. Lebih-lebih di kota-kota besar kita harus paham betul pada bagian ini, tapi kita belum selesai. Nampaknya 2 kali pertemuan lagi untuk membedah syarat yang ketujuh, yakni 3 kali pertemuan kita. Dalam berjamaah itu setidak-tidaknya ada 4 macam. Setidak-tidaknya ada 4 macam berjamaah. Satu, imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Tuh. Satu, imamnya di masjid, makmumnya di masjid. 2, imamnya bukan di masjid dan makmumnya bukan di masjid. Ini 4. Jumlahnya sih 6, tapi saya mau bikin 4. Singkat aja. Jadi masjid, imamnya, makmumnya masjid. 2, imamnya di non masjid, bukan masjid, makmumnya bukan masjid. 3, imamnya di masjid, makmumnya di aula. Aula itu bukan masjid, di gedung serba guna, namanya bukan masjid. Imamnya di masjid, makmumnya di aula. Aula itu bukan masjid. 4, sebaliknya, makmumnya di masjid, imamnya di aula, di lapangan macamnya. Bisa-bisa aja, bisa aja. Jadi ada gambaran kayak beginilah kira-kira. Musalla Lahyar, anggap dia masjid. Ini kan kosong, tanah sebelah nih kosong. Kalau imam di sini nggak kepake, banyak kosong. Jadi imamnya di depan, anggap di depan Ayaoji itu kosong, itu rumah itu loh, nggak ada rumah. Jadi imam baris di situ, makmumnya di lapangan, sebagian ada di masjid. Tuh begitu tuh. Namanya imam di lapangan, makmum di masjid. Jumlahnya sedang, karena non masjid itu bisa lapangan, bisa bangunan. Macam aula tuh namanya bukan lapangan, bangunan, ruangan gitu. Tapi kita singkat 4. Ini kenapa kita harus paham ini, supaya kita kalau mau bangun masjid konsultasi dulu sama kiai yang ada di kampung kita. Kiai, kalau mau bangun masjid itu musyawarah dulu sama kiai. Walaupun kiai itu bukan pengurus masjid gitu, dia harus musyawarah, biar jangan banyak biaya yang terbuang sia-sia. Begitu, biaya yang terbuang sia-sia, khususnya arsitek.
judulnya aja atau hanya keindahan. Jadi dia hanya berbicara dari sisi keindahan. Adapun berbicara aturan dia nggak ngerti karena bukan bagiannya. Begitu. Ibarat, mohon maaf, musalla al-hayar ini arah kiblatnya miring begini, umpama dia kan gak bakalan buat musolanya miring dalam gambarnya, kudu lempeng dengan jalanan, jadi simetris, menarik. Dia nggak mau mikirin ini bakalnya sejadahnya miring-miring, nggak dipikirin awalnya, karena dia ngukur tanah yang enak digambar kayak begini, begitu doang. Tidak melihat umpamanya arah kiblatnya bagaimana. Tapi kita bukan kajian arah kiblat, tapi kajian berbicara ruangan. Kajian artinya bukan itu bagian kita. Jadi jangan sampai bagaimana kita membuat masjid lantai 2. Programnya bawah itu bukan masjid, karena memang tanah awalnya juga bukan tanah masjid, bukan. Tanah awalnya artinya wakafnya juga bukan wakaf masjid. Wakafnya berbeda hal dengan wakaf masjid. Jadi kita mau bangun masjid, kita aja dulu dah, kan yang ngaji orang kaya-kaya semua. Jadi bangun masjid, ini bagaimana cara bangunnya? Biar kita ini benar dalam membangun masjid. Kita ditutup rapat kayak gini nih, rapat di atas lantai 2 boleh atau tidak? Kalau rapat tangganya mau ditaruh di dalam apa di luar, itu kita harus tahu. Karena nanti arsitek itu bakal berbicara, oh kalau di dalam posisinya di sini, oh di luar posisinya begini, supaya kita paham. Ini mana masjid, mana bukan, biar kita benar. Biar kita benar dalam berjamaah. Nih kita nggak usah nyalain masjidnya nih, kan yang bangun bukan kita masjidnya, ya kan? Yang bangun bukan kita. Kita numpang sholat Jumat ya tergantung, namanya Gojek, ya kan? Kita mampir ketemu Jumatnya di Cikarang, di Bekasi, di Tangerang. Kita kudu paham, karena urusan berjamaah. Ini tempat yang kita duduki beda sama imam nih, masjid apa bukan masjid? Begitu, kan begitu. Biar kita paham. Bukan, ini bukan masjid, aula. Oh aula, berarti bukan masjid. Imamnya di atas, di masjidnya di atas, ini aula, berarti ada masjid, ada bukan masjid. Dalam hal ini posisinya imam di masjid, makmum di aula. Ini bagaimana aturannya kalau begitu tuh? Karena ada empat. Pertama, imam di masjid, makmum di masjid, walaupun ruangannya beda, ruangannya beda, lantainya beda, janjinya sama masjid, catatannya sama masjid. Kan poin pertama, imam di masjid, makmum di masjid, walaupun beda ruangan, beda tempat, beda lantai, janjinya masih masjid. Ini bagaimana? Ini kita bagian satu. Lah kalau ada 4 berarti masih 3 lagi. 3 ya kira-kira begitu dah, sabar aja. Begitu. Wah, cuman waktu saya sempit malam ini, minta pere nggak enak. Minta pere. Iya, tadi pagi aja saya nggak datang Kiai Lutfi. Aduh, acara puap nggak datang, repot saya. Akhirnya nggak hadir saya. Beliau ngomel jangan-jangan begitu. Ini nggak datang takut dombain ayah begitu. Jadi saya datang juga akhirnya. Syarat yang ketujuh di dalam aturan berjamaah,
hendaknya imam dan makmum kumpul di satu tempat nih, satu tempat, bisa masjid, bisa bukan masjid, ya kan? Bisa masjid, bisa bukan masjid. Ini kita mau bedah. Bagaimana kalau tempatnya masjid? Itu enggak puyeng. Inilah yang disebut wasabi'uha, ketujuhnya an yajtami'a fi masjidin. Itu poin 1 tuh. Imam dan makmum kudu kumpul pada satu tempat, satu masjid. Kan tempatnya ada 4 tuh, iya kan? Hah? Ada kita lagi nomor 1 nih. Jadi imam dan makmum kumpul di satu, iya, satu masjid. Kan tadi syaratnya yang ketujuh, makmum dan imam kudu kumpul pada satu tempat. Itu ada 1 imam di masjid, makmum 2 imam non masjid, 3 imam di masjid, makmum luar masjid, maksudnya kan non masjid. 4 imam dulu dong, yang diikuti dia, imam di luar, makmum. Nah, kita lagi ngomongin poin nomor apa tuh? Imam di masjid, makmum. Nah, baik. Kalau ini nih enggak puyang begitu. Bila imam dan makmum kumpul dalam satu masjid, tuh satu masjid gitu, kumpul dalam satu. Ini masalah keberapa nih? 4 atau 3 nih? Oh, 1, baik. Jangan sampai salah tuh catatannya. Gitu. Ke 1. Kalau tempatnya masjid, syaratnya biar sah, syaratnya nih, kalau masih masjid nih, syarat berjamaahnya biar sah kalau masih masjid yang sama. Begitu syaratnya, makmum kudu bisa maranin imam. Syaratnya tuh, makmum kudu ada penghubung bisa maranin imam, bisa maranin imam. Wes gitu aja. Makmum tuh kudu bisa maranin imam, maranin imam. Walaupun membelakangi kiblat enggak apa-apa. Contoh ya, biar gampang aja. Ini adalah khayar masjid aja ya, contohnya biar gampang. Mas, lantai 2, tangganya di belakang sana. Belakang apa depan sih? Oh, nih kalau ngomong depan yang mana nih masjid? Saya biar supaya kompaknya sama. Pengimaman itu belakang apa depan? Depan. Oh, yang di sono namanya belakang. Oh iya, begitu. Teras tuh namanya belakang. Begitu tuh. Bahasa saudara aja saya ngikut dah, jangan takut. Supaya pemahamannya benar. Hah? Ini namanya kalau orang dikubur di depan pengimaman, ini di belakang masjid apa di depan masjid? Depan. Baik. Berarti belakang. Itu tangga adanya di belakang. Ini masjid lantai 2 ala khayar, atas bawah, tapi dua-duanya masjid. Imam di bawah, umpama imam mau di bawah, mau di atas nih contohnya. Bawah, baik, imam bawah. Itu makmum di atas, kalau maranin imam karena tangganya di sana, di belakang. Kalau anidom di mana ya? Belakang ya? Belakang. Kalau tangganya belakang, ini bukan anidom, ini nigong nidom nih. Bukan, masjid mana aja ini. Saya takut sama pengurusnya. Jadi itu begitu Bang Adi.
Kalau kemudian tangganya di belakang sana kayak gini nih, anggap di lantai 2 di atas dia masjidnya ya, Pak, itu imamnya, kita makmum di bawah nih. Nah kalau mau maranin imam kudu ngebelakangi kiblat, kudu ngadep sono, kan ngadep sono, ngadep sono keluar di pintu, baru naik, namanya muter-muter berpaling dari enggak apa-apa, enggak apa-apa. Walaupun makmum maranin imam tuh kudu berpaling dari kiblat, kudu membelakangi kiblat. Ini makmum, imamnya lantai 2, mau maranin imam tuh kudu naik. Menuju naiknya tuh dia kudu ke belakang, kemudian naik. Itu maranin imam, enggak apa-apa. Masih sah solatnya, enggak mesti tangganya di sini tuh, begitu maksud saya. Ini lantai 2, imamnya di lantai 2, tapi janjinya bawah ini enggak mesti cara bangun tangganya kudu di depan. Kalau di depan makmum maranin imam enggak perlu ngebelakangin kiblat, tinggal marahin aja. Gitu. Begitu. Itu enggak ngaruh. Bila kumpul imam sama makmum dalam satu masjid, syaratnya bisa maranin imam doang. Tuh. Syaratnya walaupun kudu muter, tangganya muter. Tangga apa namanya? Iya, tangga muter namanya. Oh, tangga muter. Kan muter ini nggak belakangi kiblat. Namanya izwirar wan itof. Enggak apa-apa. Yang penting janjinya masjid. Begitu. Kalau masjid, singkatnya, kalau masih masjid imam dan makmum enggak ngaruh, mau tangga ditaruh di mana aja boleh, karena masjid. Bisa ketahuan masjid, wakafnya tanahnya tuh, begitu. Bisa ketahuan masjid tuh, wakaf tanahnya masjid, begitu. Kalau imamnya kumpul di masjid, maka syaratnya makmum tuh kudu bisa maranin imam. Jadi andai imam batal kan kudu gantiin. Nah gantiinnya nih ngadepnya ke timur ini, jalannya enggak ngaruh, karena sama-sama masjid. Begitu. Tuh syarat bermakmum tuh. Maka walau bizwirarin wa naitafin, sekalipun dengan berpaling dan muter-muter membelakangi kiblat, kagak ngap, yang penting masih masjid. Jadi kalau masih masjid mah tangga di mana aja boleh. Begitu. Ini nyontohnya gampang. Saudara kan tahu Al-Ashirah, masjidnya Muallim Syafi'i Hadami. Al-Ashirah itu bawahnya aula, masjidnya atasnya, karena tanahnya bukan tanah masjid. Kan begitu penyebabnya, tanahnya bukan tanah, jadi masjidnya bangunannya, bukan tanahnya, maka lantai 2 bangunan lantai bawah aula. Begitu. Asyirah. Kenapa itu bolong-bolong? Ada bolongnya di depan. Ini yang bakal kita bedah.
begitu. Supaya benar kalau kita jadi pengurus masjid, jangan sampai jadi pengurus makin kurus. Kita kudu gemuk, kudu ngerti gitu aturan-aturan masjid, cara bangun nih, bangun biar benar, karena nih urusannya berjamaahnya, bukan urusan indahnya. Kita nggak ngaruh indah, mau itu urusan arsitek, kita mau urusannya sah nggak ini sholat gitu. Itu urusan kita. Kalau janjinya masih masjid, fala yadurru dzalika fil masjidi, maka enggak mengapa belok-belok ke, muter-muter ke, maranin imamnya tuh kalau masih masjid. Begitu. Artinya tangganya mau di depan ke, mau di samping ke, mau di belakang ke, biar ada manis. Begitu. Kayak ini amatul itihad, belakang tangganya. Nah, bawahnya aula masjid, itu ditanya terserah pengurusnya. Begitu. Aula tangganya di situ. Kemarin ini imam. Kalau aula, waduh, sholat di bawah. Kemarin imamnya kudu muter-muter. Agak sah nanti. Kalau masjid enggak ngaruh. Kita belum ngomongin aula nih, masih masjid dulu ini. Masih masjid. Ntar nih. Jangan gosip di masjid. Ini bukan masalah masjidnya. Sholat kita sangga menurut agama. Ini dulu nih. Pikirin ini. Begitu, pikirin. Jangan sampai nggak dipikirin. Mana masjidnya pakai AC? Masjidnya pakai AC. Tutup pintunya. Karena kan harap ditutup AC, bayar listrik kagak lu. Begitu ada tulisannya di pintu masjidnya. Kan kurang ajar banget ya. Dia suruh tutup rapat. Itu makmum yang di belakangnya tuh sanggah. Karena tutup rapat tuh. Kan ini kudu dipikirin. Begitu. Dipikirin. Begitu. Ini kan diantara aturan berjamaah. Bukan asal sholat. Tuh bagaimana? Pakai AC tutup rapat. Rapat banget. Yang luar sih bisa dilihat imam lewat kaca. Cuman maraninnya kagak bisa tutup rapat. Ini bagaimana? Ntar kita masih ngomongin poin 1. Imam sama makmum sama-sama masjid nih jamaah. Makanya orang tuh udah ngaji nggak usah tinggi, sapina aja cukup, sapina aja, nggak usah ketinggi-tinggian. Makanya kata kiai-kiai, jangan ngaji hadis dulu, ngaji hadas dulu, baru hadis. Gara-gara hadasnya kelewat, akhirnya selagu-lagunya. Ini kita harus paham aturan-aturan berjamaah ini, biar kita ngerti dalam aturan-aturan berjamaah. Singkatnya, kalau imam dan makmum kumpul dalam satu masjid, syaratnya bisa maranin, walaupun kudu muter-muter, kudu ngebelakangi kagak ngapa-ngapa ngebelakangi kiblat, maranin imamnya asal tempatnya masih masjid. Paham deh tuh ya? Baik. Jadi kesimpulannya, kalau wakafnya tanahnya, saudara mau bikin tangga terserah. Mau di depan, mau belakang, mau di samping, terserah. Yang penting bisa maranin. Begitu. Maka kalau nggak bisa maranin, nggak bisa. Imamnya di bawah,
kita di lantai 2, di dak. Tangganya masih manual, pakai bambu. Pakai bambu. Jadi belum sholat, tangga tuh dibawa karena ada tetangga masjid, gentengnya copot. Gentengnya copot, belum takbir. Kan ngikut tuh di takbir, belum tangganya diambil. Imam yang di bawah, ini mau terserah sama aja mau contoh. Kita lagi contoh di atas 2 dulu. Kan imam di lantai 2, di bawah. Kita lantai 2. Imam yang di bawah sholli fardhu duhri. Allahu Akbar. Kan kita dengar. Bahkan ada TV-nya juga gede. LED. Kan gede. Imam. Kelihatan. Tapi kita maranin imam kagak bis. Masih masjid sih. Masih masjid, bukan enggak masjid, cuman dak lantai 2, belum dikurung. Lagi itu tangganya aja masih manual. Cuman belum takbir, tangganya diangkat ya, diambil tuh diangkat tangganya. Kita Allahu Akbar tuh imam, kita ngikut kagak sah. Yang lantai 2 tuh kagak. Kenapa? Enggak bisa marahin imam, mau lewat mana, dianjlok dia, iya kan? Enggak bisa marahin imam. Tuh, kalau di tengah-tengah sah, di tengah-tengah gini. Jadi waktu dia sholat baru 1 rakaat, intinya baru 1 rakaat, atau udah Allahu Akbar baru baca surat, tangganya dipinjam dulu sebentar. Lagi juga nggak ada yang turun, ini kan lagi sholat, bentar ngebetulin genteng doang, begitu. Jadi diambil, nggak apa-apa. Wong udah di tengah-tengah sholat. Kalau di awal enggak sah. Kalau di tengah-tengah sah. Begitu. Ingetin tuh. Begitu. Yang kayak begitu. Ini aturan masjid nih. Repot nih. Jangan kita main bangun aja begitu. Wa in ba'udatil masafatu, sekalipun jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Ini contoh. Ini Al-Akhyar, masjid yang gede, sehektar. Al-Akhyar ini sehektar. Jadi imamnya di sini, kita baris di ujungnya. Di ujungnya, paling ujung. Anggap dia di jalan raya karena misalnya jalan raya tuh ya, jalan Tanah Abang Bayoran ya, kayak jalan apa namanya, Bayoran lama. Baik, tapi mesti sampai situ kita kelihatan imam, nggak apa-apa, sholatnya sah-sah. Yang kayak berjarak tuh, yang kayak berjarak belakangan, yang jauh-jauhan ini, itu sholatnya sah. Kalau pun ganjaran 27, ya kagak. Ini urusan lain, ganjaran 27. Kita ngomongin sah. Maka kita baris di ujung sah, kayak di Masjidil Haram. Imamnya di sono, kita di luar, di tempat burung-burung dara. Gitu. Begitu. Ya, masjid janjinya nih. Masih kan ada batasnya tuh, kurungan tuh. Kita masih di pintu aja, pintu 23, lebih cepat pulangnya. Jadi kita di pintu aja, di payung-payung. Imam di sana, nggak apa-apa. Tapi jauh jarak kita sama imam, kosong banyak, nggak apa-apa. Biar kata kosong. Sebetulnya kalau masuk masjid masih muat, masih kosong. Cuman di pagar ini lebih cepat pulangnya, begitu. Jadi masalahnya nanti habis ini makan. Jadi paling duluan ngambil lauknya, jadi bisa banyak kan. Siapa yang kayak begitu tuh? Aduh, jangan tuh. Enggak apa-apa. Walaupun jaraknya jauh, karena masih tuh begitu. Enggak apa-apa. Kalau masalah jarak bukan yang penting kumpul. Yang ketujuh nih kumpul. Bagaimana dialang-alangin oleh bangunan-bangunan? Enggak apa-apa. Walaupun ada ruangan yang berbeda-beda, ada basement,
kayak di haram, di basement. Begitu ada di lantai 2 masih masjid, kagak ngapa. Kita di lain ruangan, lain lantai, lain ini, tapi masih masjid, enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Ini ruangan perpustakaan, anggaplah layar nih. Nih, sebelah mari perpustakaan, tapi masih sama-sama masjid gitu. Enggak apa-apa. Beda ruangan, enggak apa-apa. Yang penting masih menembus maranin imam. Bisa, enggak apa-apa. Yang penting bisa maranin. Andai pintunya nutup, enggak apa-apa nutup mah. Yang penting jangan dikunci sejak kalau dikunci sejak mula enggak bisa. Sama seperti tangga tadi. Kalau sejak mula takbir diambil, diangkat, kita enggak sah. Kalau udah kadongan enggak apa-apa. Tadinya pintunya dibuka, kena angin, gedebluk, ngunci. Lah kan kita di luar, masa sholat kita harus buka-buka? Enggak apa-apa. Tuh gitu. Karena sama-sama masih masjid. Bagaimana kalau nguncinya di tengah, tangganya diambilnya di tengah-tengah sholat? Walau sumirat fil asna'i falayaduru alal mu'tamin. Kalau dikuncinya di tengah-tengah, menguncinya enggak apa-apa, karena udah kadong dimaafkan yang udah terlanjur. Apa yang tidak dimaafkan kalau di permulaan udah terlanjur, enggak apa-apa. Udah terlanjur makan, udah masuk perut, ya Allah puasa, enggak apa-apa. Uang udah masuk, enggak apa-apa. Lupa yang udah masuk, enggak apa-apa. Cuman belum minum nih. Belum. Lah ini lain. Ini kalau kita minum, iya batal. Kalau minum batal. Makanya ada yang nanya, Kiai, bagaimana orang lagi siang-siang lagi puasa, dia makan, batal enggak? Kelupaan? Enggak. Begitu. Bagaimana kalau dia minum, masa lagi kepedesan banget orangnya, pedes banget dia. Ini kalau minum batal enggak? Cepet Kiai, lagi kepedesan kata dia. Kita ini lain cerita itu. Lain cerita. Wa mislu dzalika zawalu sulamid dakat, itu sama seperti tadi digembok, diangkatnya tangga loteng lantai 2 yang kita sholat. Kalau diangkat di permulaan, sholatnya tidak sah. Kenapa enggak sah? Enggak bisa maranin imam, enggak ada akses. Jadi kalau yang namanya tempatnya masjid, yang penting ada akses. Rapat nggak apa-apa. Makanya kayak gini, ini rapat, nggak ada bolong, nggak perlu dibolongin, nggak perlu. Pokoknya saya rapetin aja dah. Ya nggak apa-apa. Tangganya mau di luar kayak di belakang, mau di depan kayak, itu suka-suka Anda. Karena saya mau tanya dulu, nih bawahnya masjid bukan? Oh masjid, baik. Bawahnya masjid. Rapat Pak, bawahnya masjid. Begitu tanya lagi, bawahnya masjid. Baik, berarti kalau bawahnya masjid, atasnya berarti kumpul satu tempat. Enggak apa-apa. Tempatnya sama-sama masjid. Mau tangganya di mana aja, boleh. Sah-sah, biar rapat. Aksesnya lewat pendengaran doang. Itu yang syarat nomor 6. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mati mic-nya, kan begitu. Kalau mati, ya nggak sah. Walaupun kumpul satu masjid, tapi kagak ada akses menuju imam. Suara nggak ada, makmum nggak tahu, TV mati, nggak ada. Ini bagaimana? Kan nggak ada akses, nggak ketahuan.
tapi masih kedengeran, namanya walaupun mic mati, kalau masih kedengeran namanya masih ada akses. Karena kumpul satu masjid saya. Jadi enggak mesti masjid itu bentuknya bolong, begitu maksud saya. Enggak mesti masjid itu bentuknya di bawah ini masjid, bolongin sininya. Enggak mesti. Kalau masjid Anda ditutup rapat, boleh aja. Karena sama-sama masjid. Tuh itu catatannya. Bagaimana kalau bukan masjid? Entar, karena ada 3 lagi. Ini 1 belum kelar nih. Benar nggak? Iya. Kenapa masih sah walaupun beda ruangan, beda lantai? Sebab semuanya sama-sama didasari, dibangun untuk sholat. Karena sama-sama masjid. Sehingga orang yang berjamaah berkumpul di mana saja sama disebut berkumpul untuk sholat. Hasil syiar mau di lantai 2 maupun di lantai karena sama-sama masjid. Ini masjid rapat. Ada satu daerah rapat, gede masjidnya. Jadi kalau 5 waktu di Jumat itu sholatnya di bawah. Kalau Jumat dibuka atasnya. Ya. Artinya dua-duanya dipakai gitu. Nggak apa-apa, karena masjid. Nggak apa-apa, masjid. Begitu. Yang saya belum tahu itu sampai sekarang, bisakah kita jadi pengurus ngerubah wakaf begitu? Yang tadinya masjid menjadi aula begitu. Karena kita mau buat lantai 2. Buat lantai 2. Lumayan, bawahnya buat aula kawinan. Tuh, boleh nggak tuh begitu? Tuh, itu ngerubah wakaf. Kan wakafnya masjid. Apakah sebatas pengurus tuh bisa ngegeser-geser? Nah, itu yang saya belum tahu tuh. Kayak begitu tuh. Kalau buminya masjidmu sampai ke 7 juga masjid. Bawahnya masjid, bawahnya. Begitu. Kecuali dari awal dia harus bangun bentuknya kayak begitu, lain cerita. Begitu. Makanya saya pengen bikin gedung pertemuan tapi wakafnya lantai 2 masjid. Anda harus begitu dari awal kalau jadi orang kaya. Lihat tuh orang-orang kaya yang bikin sekolahan Bonafid tuh, pohon masjid, bawahnya aula. Emang dari awal juga tanahnya bukan masjid, tanah dia. Cuman yang wakaf masjid lantai 2, sehingga mau ditambahin lantai 3 buat toko boleh, karena yang diwakafin masjid lantai 2. Tapi kalau bawahnya masjid sampai yang ke-7 masjid gitu. Kalau buminya punya kita, sampai ke atasnya punya kita. Boleh kita lantai 2-nya kita sewain, boleh. Itulah neo. Lantai 2-nya sewa ya? Sewa apa SHM? Sewa lah. Sewa. Kalau lantai atas mah pemanfaatannya selama masih ada. Adapun buminya mah kagak dijual. Yang dijual awang. Tahu awang-awang? Iya, awang-awang doang yang dijual. Awang-awang. Maka kalau rubuh, lo tidur aja di sono. Kalau rubuh, tidur aja di sono. Buminya, bawahnya dijual apa dikontrakin? Kalau bawah ngontrak, kagak bakalan dijual bawah mah. Yang ono dijual, tapi kan hak milik apartemen berbeda. Enggak selamanya. Begitu, enggak sampai bumi, kemanfaatan ininya aja. Boleh, enggak apa-apa, sah akadnya, jual. Begitu. Itu awang-awangnya tuh. Karena kenapa? Karena buminya punya kita. Awang-awangnya ya punya kita. Saya jual awang-awang, buminya enggak apa-apa. Kan banyak. Gitu. Yang kayak begitu. Susah amat ya. Ada yang contoh gampangnya. Jadi
tanahnya dijual, buminya enggak, karena kan gunung dikeruk, tanahnya doang yang dijual, buminya enggak iya boleh, kan punya kita, kalau punya kita apanya aja punya, iya begitu, tanah ayam tuh begitu. Begitu enggak? Ya? Kan begitu. Nguruk. Bagaimana kalau dihalang-halangi oleh ruangan yang enggak nembus, rapet. Pintunya sama-sama masjid tapi fa in halat abniyatun ghairu nafidatin durr. Kalau dihalangi oleh bangunan tuh ruangan dah yang kagak nembus, kagak bisa maranin imam, seperti digembok, dikunci rapet, maranin imam kagak bis, maka madorot, maknanya sholatnya tidak sah. Imam di sini begitu, makmum di luar, ditutup rapet, tidak sah, walaupun sama-sama masjid. Kenapa tuh? Wa ilam yamna'i ru'yata, kan bisa kelihatan dari jendela, biar kata bisa kelihatan. Kan syaratnya masjid itu imam dan makmum kumpul di masjid, syaratnya bisa maranin imam. Ini kan dikumbok, kagak bisa maranin imam, tapi kelihatan. Urusan lain kelihatan. Kita nggak ngomongin kelihatan, ngomonginnya maranin, aksesnya menuju imam, bukan akses imam menuju maranin imam. Fayadurru syubab, maka madorot oleh jendela. Kunci rapat. Dari jendela kelihatan. Ini anggap rapat dikunciin. Dari sholat di samping situ kelihatan imam, tapi dikunci, ini ceritanya dikunci. Sholat di samping kelihatan imam rukun, nggak sah. Kan kelihatan, nggak bisa maranin imam. Kudu marani. Nah begitu juga pintu yang digembok sejak permulaan, tangga yang diangkat di permulaan, sebab enggak dihitung kumpul satu namanya tuh begitu satu. Singkatnya, syarat ketujuh, imam dan makmum kudu kumpul pada satu tempat dengan 4 uraian. Bila tempatnya masjid, syaratnya kudu ada akses maranin imam. Mau tangganya muter kek, tangganya berbelok kek, tangganya bagaimana kek, jaraknya jauh kek, yang penting bisa maranin imam. Mau rapet kek, enggak ngaruh, yang penting bisa maranin imam, maranin. Tapi kalau digembok atau tangganya diambil dari awal sehingga maranin imam susah maranin imam begitu. Maka kemudian itu bisa saja kalau udah enggak bisa maranin imam, enggak sah, karena syaratnya kudu an yumkinal istitrak, kudu bisa masuk ke imam, maranin imam. Kenapa? Karena syarat ketujuh yang tadi digembok atau tangganya diangkat sebelum takbir kagak dihitung kumpul dalam satu masjid. Sedang syaratnya yang pertama, imam dan makmum kudu kumpul satu masjid. Segini dulu. Oh sudah, iya baik. Kalau sudah, ya sudah katanya. Segini, gitu. Masih 3 lagi. Minta sabar.